Sudah, Pak. Selamat sore. Hari ini kita coba ada 2 topik, kalau bisa 3 topik ya. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang HR management. Jadi once kamu nanti misalnya kerja di industri, di hotel, atau di departemen manapun, salah satu departemen yang support untuk bisnis adalah yang namanya dari HR department ya. Jadi HR department itu tugasnya apa saja, mulai dari dia proses rekrutmen ya, screening, sampai dengan melakukan training buat karyawan-karyawannya sehingga karyawannya akan selalu terupdate kemampuan basic level of service-nya atau knowledge-nya dan sebagainya ya. Nah, once kita jadi seorang apa sih yang dinamakan HR management, jadi kita gimana cara memanage gitu ya dari berbagai nature. Kalau kamu kerja di industri yang misalnya di hotel di luar negeri atau di kapal, di mana kita akan bertemu dengan berbagai orang dari berbagai kultur budaya yang berbeda gitu ya. Jadi kalau bisa kita kamu kerja di Maldives atau kerja di luar negeri, nanti kan kamu kerja ada grupnya orang-orang India, grup orang Filipina. The way dia berkomunikasi ya pasti semuanya kita pakai bahasa Inggris, tapi aksen, budaya dan sebagainya itu yang saling mempengaruhi, yang akan menjadi gesekan juga di dalam pekerjaan ya. Kadang-kadang ada beberapa suku atau bangsa yang merasa dia lebih empower gitu ya, powerful, sehingga memaksakan atau merasa dia lebih superior, padahal mungkin posisinya sama kita lah, sama-sama supervisor misalnya atau sama-sama manajer, tapi karena dia mungkin dari segi bahasa Inggrisnya lebih bagus, terus bangsa Indonesia kadang-kadang Inggrisnya kurang bagus, jadi dia merasa lebih pintar, padahal belum tentu juga. Nah, makanya dibutuhkan kita kalau udah kerja di berbagai properti atau di institusi yang bisnisnya multi etnik, ya kamu harus berbahasa Inggris dengan baik ya. Selanjutnya proses dari human resources itu, human resources kita batasin di sini di hotel ya. Jadi yang pertama adalah proses rekrutmen. Jadi kalau kita mau bangun hotel atau mau bangun pabrik atau industri apapun, yang pertama kita nanti sebagai HR adalah melakukan rekrutmen. Nah, rekrutmen ini biasanya banyak beberapa hotel ya terutama, dia rekrutnya itu langsung dengan kondisi posisinya full employee gitu loh, dengan kondisi bisnis seolah bisnisnya langsung full gitu. Nah, ini yang salah ya kadang-kadang, karena nanti ini korelasinya dengan biaya. Once kamu rekrut langsung full, nanti ada problemnya dengan dengan biaya operationnya ya, karena mungkin hari ini yang dibutuhkan receptionnya atau front desk-nya cukup 5 gitu ya. Nah, di mana liburnya masih bisa lah gitu ya. Tapi kamu udah lengkapin misalnya jadi 10 atau jadi sekian banyak gitu, walaupun memang hotelnya besar, tapi kita lihat bisnis juga. Tapi waktu kamu melakukan rekrutmen, kalau kamu nanti jadi HR manager, kamu tetap masukin semuanya ke database dulu gitu loh. Jadi once nanti ada perkembangan atau keperluan tambahan pegawai, kamu punya database yang udah lebih dari cukup. Jangan sampai giliran kamu perlu front desk hari ini, kamu sebagai HR nggak punya data, itu jadi problem. Nah, HR manager juga harus melakukan updating database ya, staff-staff yang kamu sudah rekrut, kamu sudah interview dan potensial, kamu masukin tuh ke potensial list untuk masing-masing posisi, misalnya untuk jadi FO supervisor, jadi FOM, kita bikinin database-nya, sehingga waktu nanti kita perlu, kita nggak usah repot-repot nyari ya, kita udah punya database sendiri. Di beberapa hotel atau industri lain menggunakan jasa rekrutmen. Nah, jasa rekrutmen kadang-kadang juga kita problem ya, kadang-kadang banyak jasa rekrutmen yang hanya sebatas dia hiring, tapi dia nggak punya ikatan untuk memastikan calon atau pegawainya itu bisa minimal
selesaikan kontrak gitu ya. Nah itu banyak kejadian kalau kamu kerja di kapal atau ke luar negeri, biasanya agensi rekrutmen kamu akan ada semacam perjanjian bahwa kamu nggak boleh keluar dalam masa kontrak misalnya 1 tahun gitu. Karena kan untuk proses ngirim kamu, misalnya kamu kerja di Eropa, kamu kan disiapin tiketnya, disiapin visa, terus nanti di sana ada tempatnya atau apa sih namanya dorminya gitu kan ya. Nah di situ kan membutuhkan biaya. Jadi kalau kamu misalnya baru 4 bulan mundur, biasanya hotel yang pakai jasa rekrutmen dia akan minta apa ya, minta ibaratnya minta jaminan balik gitu. Kalaupun ada orang yang ganti lebih bagus, kalau enggak biasanya minta diganti biaya yang sudah dikeluarkan gitu ya. Terus kamu sebagai HR juga harus melakukan development. Jadi waktu kamu masuk jadi front desk, itu kamu udah ada roadmap-nya untuk jadi 5 tahun bisa jadi FOM itu gimana caranya. Yang pertama mungkin setahun 2 tahun kamu jadi front desk, terus kamu bisa lari ke FO supervisor, ke reservation, atau mungkin ke revenue analyst, ke e-commerce dan sebagainya. Nah itu harus dibikinin ininya apa career path-nya. Jadi orang yang masuk ke hotel tersebut dia yakin, oh gue gak akan pindah lagi nih karena gue yakin di sini kita punya future bright career plan gitu. Jadi nggak mentok 3 tahun, 5 tahun di front desk aja gitu. Nah makanya saya saranin kamu nanti apply-nya di brand-brand besar ya. Kalau kamu di hotel berarti di brand besar kayak Marriott, Intercon, Accor dan sebagainya. Sehingga dia kan pembangunannya cepat ya, pembangunannya banyak. Jadi biasanya kalau kami kayak kita di Marriott ini, kamu udah 1 tahun ya kalau levelnya rank and file, udah eligible untuk bisa transfer. Misalnya kamu kerja sekarang di PowerPoint Tamrin di Jakarta gitu ya. Terus sudah 1 tahun performa kamu bagus, ternyata ada buka hotel misalnya di Bali. Ada dalam grup yang sama misalnya ada Alof atau mungkin Westin atau Sheraton atau JW Marriott. Nah, kamu bisa apply ke sana dengan bisa posisinya promotion atau kamu naik ke level hotel bintang yang lebih tinggi dengan posisi yang sama gitu ya. Nah, jadi kan kalau kamu di brand besar itu kamu ada kesempatan untuk terus berkarir gitu ya, nggak mentok lama aja. Nah, cuma kan beberapa kalau kamu kerja di hotel pengen karir ya kamu harus pindah-pindah ya, nggak bisa hanya di satu hotel itu kan mungkin atasan kamu juga akan lama, minimal 2 tahun gitu. Kalau kamu mau karirnya berkembang ya harus berani juga pindah ke tempat yang lebih besar atau jangan di zona nyaman aja ya. Terus HR juga membuat skema kompensasi. Jadi dari mulai gaji masuk misalnya DKI UMR-nya 5,5. Nah setelah setahun itu kan nanti tahun depan mungkin naik, ada yang naik karena inflasi atau naik karena posisi. Misalnya posisinya naik jadi FO supervisor atau naik ke net audit atau naik ke reservation. Nah struktur gajinya udah dibuat. Jangan sampai nanti waktu di dalam ada posisinya ditanya gajinya, oh nanti kita pikirin dulu nggak bisa. Jadi biasanya kita udah nyiapin skema gaji itu dari level rank and file, supervisor, asmen, manager, director, sampai ke GM gitu ya. Terus kenaikan dari tahun ke tahun ini udah kita ada skemanya. Nah biasanya kenaikan gaji di brand-brand besar itu kamu kenaikannya berdasarkan dari KPI kamu, key performance index kamu. Nanti di review akhir tahun kira-kira performa kerja kamu gimana. Misalnya nilainya bagus semua, nilainya 9 semua gitu ya. Nah, nanti ada tabelnya, oh kalau nilainya 9 semua misalnya istilahnya kalau di merit misalnya K gitu ya, resultnya K. Kalau K naiknya misalnya 12% gitu. Tapi kalau kamu strong perform misalnya di bawah K naiknya 8%. Kalau kamu perform biasa-biasa aja misalnya naik 6%. Tapi kalau di bawah itu underperform ya mungkin kamu nggak di extend, nggak diperpanjang dan sebagainya ya. Nah integration kalau nanti tadi yang roadmap itu jadi udah ketahuan dari FO itu nanti 5 tahun kemudian kamu positioningnya kemana gitu. Jadi orang jelas punya roadmap gitu, punya jalur karir yang jelas. Nah, maintenance function ya termasuk misalnya gimana sih cara memaintain moralitas atau motivasi karyawan agar selalu bagus, itu bagian dari kerja dari HR ya. Nah gimana kita juga mengembangkan tadi konsep, jadi semua staff yang di hotel kita harus kita training,
juga diharapkan juga mungkin ada tambahan pendidikan yang lain sehingga kemampuan atau skill dan knowledge-nya karyawan kita tuh berkembang dari tahun ke tahun, itu nggak mandek gitu. Jadi biasanya kamu kalau di brand besar kamu ada kewajiban training hours-nya minimal misalnya 6 jam. Nah, kamu di target kalau di bawah 6 jam kamu akan dikasih reminder. Kamu ada beberapa training yang belum kamu ikutin. Nah, kalau di brand besar kamu akan dikasih sekelompok training. Misalnya kamu jadi EVO, saya jadi FOM. Saya akan ngasih assign kamu training mulai dari misalnya cashiering, net audit dan segala macam, dan itu kamu modelnya online harus dilakukan dan ada tesnya nanti. Nah, dari situ menjadi nilai kita. Kira-kira kamu performanya gimana dari tahun ke tahun. Ini akan selalu dicek, dites. Nah, kalau udah selesai ini kamu nanti training yang lain dan seterusnya ya. Itu contoh dari yang namanya career path dibantu dengan training ya. Kenapa juga kita sebagai HR harus melakukan yang namanya orientasi ya. Jadi waktu karyawan masuk kan kita nggak tahu dia karyawan background-nya dari mana, karyawan nggak tahu apa yang harus dilakukan di dalam hotel. Jadi mulai dari masuk hotelnya dikasih tahu ini pintu staff entrance-nya, ini locker-nya, ini kantinnya, ini ngambil seragamnya dan sebagainya. Nah, kegunakan untuk dari orientasi ini adalah untuk mengurangi tingkat apa ya namanya. Jadi si anak-anak tuh tahu gitu. Kalau pagi-pagi masuknya dari mana, terus apa dulu gitu. Misalnya punch in, punch out, terus ngambil seragam, masuk ke locker, pakai baju. Nah, misalnya masuknya jam 7 ya sebelum jam 7 udah masuk itu, karena jam 7 itu hitungannya di area kerja ya. Kalau kamu jadi front desk, ya jam 7-nya di front desk gitu, bukan jam 7-nya clock gitu ya. Atau punch in, punch out gitu ya. Ini yang kita butuhkan sebagai seorang HR manager, membuat rangkaian ini semua ya. Terus target dari orientasi ya sebuah karyawan yang baru masuk itu merasa nyaman, dia nggak pede, confident ya, jadi tahu apa yang kalau mau makan lokasinya di mana, terus pasti namanya locker kalau dia istirahat tempatnya di mana, smoking area dan sebagainya ya. Nah ini adalah paling basic ya bagi seorang apa namanya seorang HR untuk membuat yang namanya orientation program ya. Oke, nah training ini dibikin, biasanya kita udah bikin training dalam 1 tahun itu mulai Januari, misalnya karyawan baru masuk, kamu sebagai EVO, trainingnya apa aja, misalnya basic service training, terus training tadi yang saya bilang cashiering, mungkin sistem, terus juga termasuk reservation dan sebagainya, itu salah satu contoh ya. Nah ini dari waktu ke waktu kita akan selalu di groom terus trainingnya supaya kemampuannya makin lama makin baik gitu. Jadi udah nggak menghandle tamu komplain, menghandle keperluan-keperluan tamu itu udah suatu hal yang tidak menjadi beban gitu. Jadi dia bisa dengan confident, dengan tenang, handle komplain dan sebagainya ya. Maka dibutuhkan adalah training yang berkelanjutan gitu ya. Nah ini career manager sudah sampaikan karena dia udah punya roadmap yang jelas, kamu dari front desk 0 tahun, kira-kira kalau saya mau jadi FOM butuh berapa tahun sih gitu kan. Dan untuk menuju ke FOM, training-training apa aja harus dilakukan. Terus performa kerjanya seperti apa gitu ya. Itu contoh dari kita sebagai HR membuat career plan ya. Nah jangan lupa ini kuisnya nanti saya kirim ya, yang di PowerPoint sudah ada ya. Jadi kamu tadi saya tanyakan apa sih role-nya dari HR manager. Nah, terus juga tadi kan ada sebagian yang melakukan training. Biasa training di hotel dilakukan training manager. Nah, role-nya apa sebagai training manager ya. Nanti kamu tolong juga untuk nambah nilai, kuisnya dikirim biasa ke email saya yang IP Trisakti ya. Oke, ini kita masuk ke materi yang kedua setelah HR, kita masuk ke materi selanjutnya. Tadi sudah HR, sekarang ke engineering.
Ada suatu departemen yang sama-sama di back office seperti HR, yaitu departemen engineering atau biasa juga departemen POMEC ya. POMEC itu singkatan dari P-nya property, operation, M-nya maintenance, E-nya energy, C-nya cost ya, itu POMEC. Jadi yang ngurusin maintenance hotel, ngurusin perbaikan, terus kalau ada komplain yang bersifat ke fisik gedung, listrik, bangunan, mesin, itu kerjanya engineering ya. Jadi engineering itu yang pertama melakukan maintenance. Nah, maintenance itu harus dilakukan secara reguler ya. Mulai dari maintenance mesin misalnya lift. Nah, biasa kalau kita di hotel lift itu kita outsource ya ke vendor yang memang spesialisasi ya. Karena nggak mungkin semua engineering bisa semua pekerjaan. Kayak yang spesialisasi ini kayak lift, eskalator, terus mungkin mesin-mesin kitchen, itu biasanya kita kerjasama dengan vendor ya, bikin kontrak manajemen dalam 1 tahun, dia memaintain semua peralatan yang bersifat spesialisasi tadi ya, kayak lift, eskalator, dan sebagainya. Nah biasanya kita juga ngasih training ke orang engineeringnya dari si vendornya, jadi at least kalau bisa terjadi liftnya macet itu, kan nggak langsung harus manggil orangnya dulu, at least dia bisa troubleshooting dulu. Kecuali kalau memang benar-benar stuck, baru manggil. Nah untuk manggil orangnya kan perlu waktu tuh. Jadi kita nggak bisa nungguin, kita harus minimal apa yang bisa kita kerjain dulu gitu ya. Nah biasanya engineering ini kalau malam kan mungkin cuma 2 orang, atau kalau hotelnya gede 3 orang, 5 orang. Nah pembagiannya seperti apa gitu. Ada yang handle guest complaint untuk di kamar, atau ada juga yang bersifat ke energi ya, misalnya gensetnya dicek, terus alat-alat kebakaran dan sebagainya ya. Itu adalah fungsi maintenance. Jadi maintenance ini harus jalan. Nggak mungkin hotel nggak ada maintenance karena tiba-tiba rusak, ya susah nantinya. Jadi kalau kita maintain, kita bisa tahu kira-kira genset harus di servis 1 tahun kemudian di bulan apa gitu. Terus olinya harus diganti dan sebagainya ya. Ini adalah nanti si engineering punya maintenance schedule. Nah kalau di grup besar di Marriott kita maintenance itu dikasih sistem dari corporate-nya. Jadi dalam 1 hari kita dikasih kamar acak, bisa harus perbaiki kamar 501, 507, 510 gitu. Itu kamar tersebut otomatis langsung diblok di sistem, nggak boleh dijual, itu harus di maintenance. Nah kenapa itu bagusnya semuanya ke record ke corporate, jadi hotel itu udah melakukan maintenance apa aja gitu ya, jangan sampai nanti karena nggak ada yang ngontrol akhirnya maintenance-nya nggak jalan gitu ya. Nah itu sistem yang sangat bagus dan beberapa brand lokal sudah mengikuti ya, supaya maintenance-nya bisa kejaga terus gitu, jangan sampai barangnya rusak baru ketahuan gitu ya. Selanjutnya ini adalah kerjanya dari Departemen Engineering ya, untuk memastikan semua peralatan di sini termasuk mesin-mesin ya. Kalau di hotel itu mesin dari mulai mesinnya kitchen, terus mungkin kalau ada laundry ada mesinnya laundry. Nah, terus juga gimana misalnya listriknya PLN blackout gitu loh, gensetnya harus berfungsi dan sebagainya. Terus tadi liftnya misalnya macet, stuck, gimana caranya TV-nya nggak nyala, sistem keamanannya, fire safety-nya dan sebagainya, lighting gitu ya. Nah, lighting juga berhubungan dengan semua ini, berhubungan dengan biaya semua. Departemen engineering itu termasuk departemen yang banyak ngeluarin biaya, bukan mendapatkan revenue, karena dia hanya menunggu namanya work order ya. Jadi kalau kamu departemen FO misalnya tiba-tiba UPS PC kamu problem, walaupun itu bagian IT, mungkin kamu bisa ngubungin engineering di malam hari, mungkin diganti, dicariin dulu saluran listriknya supaya PC di reception tidak ada problem gitu. Nah itu salah satu kerja dari si engineering juga. Nah, kalau hotel-hotel gede kayak Grand Hyatt, Hotel Mulia, dan semua sekarang hotel-hotel bintang 4 udah menggunakan yang namanya BAS. BAS itu adalah Building Automation System.
Nah, di bus itu kayak misalnya hotelnya kamarnya 500 gitu ya. Kita udah nggak usah matiin lampunya, nggak usah manual lagi kayak di rumah gitu. Kita akan otomatis matikan misalnya lampu jam segini sama segini pakai timer bisa, atau kita bisa ngecek suhu kamar dari sistem gitu. Jadi bisa di remote dari kontrol engineering gitu ya. Nah ini kalau sistemnya bagus ini bisa saving cost. Sehingga misalnya kamu kerjasama sama front office nanti sebagai engineering, oke, karena okupansi cuma 50%, maka kamar-kamar yang akan kita jual hanya dari floor, misalnya floor rendah dari floor 2 sampai floor 7 gitu. Sisanya di close gitu. Supaya saving biaya listriknya, terus kan liftnya juga naik turun kan pakai listrik ya, terus AC-nya juga, air panasnya juga, dan sebagainya. Nah, enaknya kalau kita menggunakan building automation system ini, kita nggak perlu banyak pegawai karena semuanya sudah terintegrated, mulai dari lampu, AC, air panas, jadi orang udah bisa kontrol dari satu kontrol sistem di engineering ya. Gedung itu setiap tahun kan akan menurun ya, misalnya lift yang umurnya secara sistem umurnya misalnya 20 tahun. Kalau hotel udah 20 tahun ya harus di maintenance liftnya, harus diganti atau mungkin diperbaiki. Tapi kalau maintenance-nya bagus mungkin nggak usah diganti di tahun ke-20, tapi mungkin di extended, mungkin dirubah dikit-dikit lah gitu ya. Kalau memang maintenance-nya terukur dan bagus gitu ya. Itu salah satu contoh dari gimana kita memanage gedung hotel, sehingga kalau kamu lihat kayak JW Marriott di Kuningan gitu ya, hotelnya sudah 20 tahun, tapi kamu lihat semuanya walaupun secara arsitektur masih kelihatan unsur lamanya itu kayu-kayunya, tapi semuanya berfungsi gitu ya, sistem liftnya masih bagus, parkirannya juga tertata rapi gitu ya. Nah itu kelihatan kalau hotel yang maintenance-nya jalan tuh hotel tua tapi bersih, sistemnya jalan, itu berarti maintenance-nya benar-benar dikontrol gitu ya. Nah termasuk juga maintenance barang-barang yang di kamar ya, furniture-nya, picture-nya, termasuk TV. Nah TV kan ada umurnya juga mungkin 5 tahun sudah kita ganti. Yang tadi modelnya bukan smart TV, tapi konvensional. Tapi di beberapa brand besar kayak Marriott, smart TV itu kita tidak bisa gunakan ya karena khawatir dia takutnya ada hacker gitu masuk ke dalam jaringan sistem, karena banyak beberapa hotel kalau yang hotelnya besar gitu ya, dia bisa masuk ke jaringan dari smart TV itu. Jadi kalau di brand-brand besar biasanya walaupun smart TV tapi dibalikin sistemnya menjadi standar 0 gitu loh, supaya sistem security safety IT-nya terjaga gitu ya. Jadi kamar-kamar juga sama, di dalam isinya kamar, tadi bednya, sofanya, lemarinya kalau udah out of fashion harus diganti dan sebagainya ya. Nah peralatan-peralatan juga tadi kan, peralatan mesin-mesin laundry, mesin di kitchen, mesinnya stewarding, itu harus di-maintain karena kan hotelnya jalan ya 24 jam, pasti ada kerusakan dan sebagainya. Selanjutnya kita harus menganggarkan tiap tahun itu barang-barang atau perlengkapan engineering, equipment, terus aset-aset gedung yang harus diperbaiki ya. Nah biasanya hotel itu umurnya 7 tahun itu direnovasi gitu ya. Bisa renovasi depan, kosmetik, atau memang renovasi besar gitu ya. Biasanya kalau udah 20 tahun renovasinya gede-gedean. Biasanya hotelnya tutup, direnov dan sebagainya ya. Nah security, termasuk security dalam hal ini yang tadi building system manajemennya, terus CCTV-nya juga dipastikan CCTV-nya selalu terintegrasi, di backup, jadi kalau ada kasus-kasus tertentu kita bisa lihat dari backup-nya gitu ya. Jangan sampai nanti giliran ada satu kejadian besar, kita mau investigasi nggak ada datanya karena ternyata CCTV-nya udah kepenuhan di di servernya. Nah itu kita harus pastiin.
Tapi kalau menggunakan sistem yang bagus, CCTV biasanya dia umur sebulan di backup, tapi sudah lewat sebulan, dia akan ditimpa lagi oleh bulan berikutnya. Jadi kita nggak nyimpan dalam waktu lama karena akan memorinya habis nanti. Ya. Oke, selanjutnya kita juga harus memastikan kontrak-kontrak tadi dengan pihak ketiga, dengan yang spesialis tadi. Misal kamu kerjasama, namanya lift tadi ya, kontrak lift, kamu harus cek kontraknya kapan habisnya. Jangan sampai kontraknya udah habis, kamu lupa extend perpanjang, kira ada masalah, si vendornya nggak mau benerin karena kontraknya belum diperpanjang dan sebagainya ya. Jadi kamu juga ini bagian untuk pembelajaran aja di engineering itu pekerjaannya sungguh complicated juga ya, karena kita harus menjagain mesin, jagain gedung, harus bisa berfungsi seperti hotel baru, hotel yang apa sih namanya, yang secara operasional bisa berjalan dengan baik ya. Nah di engineering juga kita biasanya nyimpen spare part ya. Jadi kalau kayak lampu mati, ya jangan nyampe harus beli dulu, udah ada di gudang itu tinggal ganti aja. Yang biasanya sering tuh ganti lampu, baterai ya misalnya. Kamu kan kalau ke kamar itu ada pakai kunci kamar ya, itu tuh ada baterainya, dan itu baterainya ada umurnya mungkin kalau hotelnya rame mungkin setahun atau mungkin 2 tahun, itu akan biasanya warnanya bling-bling tuh. Kalau ini kan hijau, kalau nggak bisa dibuka kan merah. Nah biasanya nanti kalau udah mau habis tuh ada bling-bling kuning, berarti itu baterainya udah mau habis. Nah kamu harus sebagai engineering harus melakukan penggantian. Nah kalau kamar kamu 1000 kan nggak mungkin kamu hafal mana yang sudah ganti atau enggak, makanya menggunakan sistem. Jadi sama sistem di-record, kamar 1501 udah diganti baterainya tanggal segini. Terus nanti dia bilang bahwa nanti diperkirakan di tanggal segini, tahun segini, harus ganti. Nah dari situ engineering kerjanya hanya ngeliat dari listing itu, apa yang harus dikerjakan. Seperti tadi yang maintenance-nya. Maintenance itu menggunakan sistem, jadi dari area, dari corporate itu ngasih, sistem itu akan mengasih apa ya, mengasih instruksi untuk melakukan, kamu harus maintenance kamar A, B, C. Udah kamar itu nggak boleh dijual dulu, maintenance dulu gitu ya. Supaya semua kamar itu dalam satu hotel dalam 1 tahun sudah di maintenance secara komprehensif ya. Dicek sistem safety kebakarannya, dicek air panasnya, dicek TV-nya, semua apa yang ada di kamar dicek semuanya, termasuk area-area di lobi dan sebagainya ya. Selanjutnya kita masuk ke renovation. Nah, biasanya itu saya sampaikan kalau hotel udah umurnya 20 tahun ya, kayak Grand Hyatt kemarin itu, dia udah renovasi. Atau Saripan Pacific. Pan Pacific itu baru berubah, Saripan jadi masuk ke Marriott ya. Waktu masuk ke Marriott kan umurnya dia udah 40 tahun apa hotelnya. Jadi udah tua banget gitu kan. Nah, dari Marriott dibilang, oke, kamu bisa join dengan Marriott, tapi kamu harus renovasi. Oh misalnya ternyata ownernya ya saya bisa renovasi tapi nggak bisa langsung semuanya, bisa bertahap. Boleh misalnya dari mulai lobinya dulu, masuk ke kamar, restoran dan sebagainya ya. Tapi renovasi biasanya berhubungan dengan brand standar ya. Kalau hotel yang di brand besar itu ada standarnya. Tahun segini harus ganti misalnya linennya, apa namanya, pillow-nya itu harus misalnya cuma 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya ya. Special project kalau kamu ada extension, misalnya hotel kamu mau nambah ballroom, ada tambahan area parkir, itu namanya special project. Nah, special project biasanya ini investasinya dari owner ya, bukan dari operation, karena dananya cukup besar biasanya. Selanjutnya sama, di engineering juga semua karyawan, semua departemen harus di training ya. Jadi nanti memang kalau hotel besar biasanya spesialisasi ya, ada orang yang megangnya mekanik sama electrical gitu. Udah ini timnya mekanik. Tapi ada yang megang sipil. Kalau sipil itu kalau yang benerin furniture, misalnya pintunya lepas, gagang kuncinya lepas, itu bagian sipil. Kalau yang bersifat electrical, itu bagian mekanik electrical. Tapi itu kalau hotelnya gede, jadi kamu bisa bagi-bagi berdasarkan skillnya. Tapi kalau hotel kamu bintang 3 kamar 100 nggak mungkin.
karyawannya punya spesialisasi. Jadi satu karyawan harus bisa sipil, harus bisa mechanical, bisa electrical. Caranya ya kamu harus training. Dan memang waktu rekrutmen minimal dia sudah bisa, walaupun backgroundnya sipil, tapi bisa ngerjain mechanical, electrical, yang sifatnya perbaikan yang misalnya karena malam hari gimana AC-nya mati gitu. Ya udah untuk perbaikan sesaat aja, kalau perbaikannya besar, ya nggak mungkin ngerjain sendiri malam hari ya, dan bahaya kalau malam hari. Takutnya ada kecelakaan kerja dan sebagainya. Ya. Maintenance itu macam-macam, ada maintenance besar, maintenance kecil, tapi yang pasti hotel itu harus di maintenance. Kalau nggak di maintenance, kamu bisa ngelihat ada hotel ya yang udah umur 20 tahun tapi hotelnya masih terawat. Itu berarti maintenance-nya benar. Tipe-tipe maintenance yang tadi cuma rutin. Kalau rutin itu ya semua. Jadi setiap pagi itu si chief engineering akan memberikan pembagian kerja. Jadi ada yang kerja ngebenerin misalnya area kamar, atau nunggu dari komplainan housekeeping, kamar-kamar yang harus diperbaiki. Dari F&B mungkin meja, kursi yang harus dibenerin. Dari kitchen mungkin minta dibenerin woknya, atau kompornya dan sebagainya. Ya, itu yang rutin. Nah, preventif itu yang kayak lift rusak atau nggak rusak, kalau schedule-nya maintenance harus di maintenance gitu ya. Jangan sampai nanti keburu rusak baru dibenerin. Semuanya ada schedule-nya seperti disampaikan ya. Jadi yang bagus itu semua terschedule dan ada datanya. Jadi gampang kalau ini kapan terakhir ya udah di maintenance. Terus maintenance kontrak juga harus selalu diupdate. Jadi setiap departemen diinfo. Jadi kalau lift kapan habis kontraknya. Jadi nanti bagian accounting untuk bikinin kontrak diperpanjang atau HRD dan sebagainya ya. Kegunaan menggunakan kontrak maintenance ya kita udah pasti ya, kalau lift spesialisasinya misalnya liftnya pakai Schindler gitu mereknya, ya udah kontraknya sama Schindler aja gitu, jangan sembarangan, nanti kalau ada apa-apa kita nggak ada garansinya gitu ya. Nah kalau pergantian-pergantian yang bersifat besar biasanya sih masuk ke dana CAPEX ya. CAPEX itu capital expenditure. Jadi kita tuh harus menganggarkan tahun depan apa sih yang mau dibenerin, misalnya engineering minta Pak tolong dibenerin, atau dianggarkan biaya untuk perbaikan lift, gitu, untuk ganti slingnya, sling itu tali lift. Jadi kalau lift itu di atasnya itu ada sekitar mungkin 5-10 rope ya, tambang ya, yang untuk naik turunnya itu pakai tambangnya dari baja ya, sehingga dan itu harus dicek tuh bajanya, jangan sampai apa bajanya sudah mulai apa sih namanya kayak rambutnya lepas-lepas gitu ya, atau ada yang putus. Nah itu harus dikontrol tuh ya. Oh, jadi hari ini kita cuma bisa 2 departemen. Jadi hari ini kita bisa dapat tentang HR, yang kedua ini tentang engineering. Terus ini ada yang mau nanya nggak, Trisakti Jakarta? Trisakti? Belum ada Pak. Oke, kalau nggak ada, oh ini bukannya pertanyaannya engineering nih. Jadi tadi yang kuisnya yang di HR aja ya. Kalau yang engineering nggak ada kuisnya. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you. Saya akhiri, terima kasih dan selamat sore.